Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini langsung saja saya singkatkan. Lantai berapa ini? Lantai 1 Pak. Oh iya. Dari mana? Siapa? Pak Said Cilacap. Oh dari Cilacap. Mari. Saya baca ini ada hadis yang artinya dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Hadis riwayat Muslim. Insya Allah kalau Bukhari Muslim saya percaya itu sahih. Yang dimaksud dengan 2 rakaat fajar, Pak, ini yang dimaksud itu sebelum sholat subuh atau sebelum masuk subuh. Soalnya ada yang berpaham bahwa sholat fajar itu ya sholat subuh. Itu. Jadi tolong pasnya bagaimana, saya merujuk ke, terus terang aja, saya mengetahui Islam itu di MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Dulu waktu di Gemelayan saya mengatakan MTA itu mengenal tatanan agama. Mengetahui tatanan agama artinya paham tatanan agama. Manungso tatanannya angel gitu loh. Nah, itu mungkin dari Ustadz yang apa itu dari Malang itu loh Pak. Iya. Saya dulu juga pernah di Jawa Timur Pak. Ya. Saya pernah ngaji di Tambak Beras. Kemudian di Jombang saya jadi tangganya Gus Dur. Kemudian saya juga pernah di Langitan Babat Ngalor itu Pak. Tapi saya asli dari Cilacap. Saya sekarang mungkin saya sampai mati ada di Solo ini Pak. Insya Allah di mana saya mati di situ saya minta dikuburkan. Ya. Yang saya tadi pertanyaan, ada yang berpaham bahwa sholat fajar itu sholat subuh, dan ada yang berpaham bahwa 2 rakaat fajar itu 2 rakaat sebelum subuh. Artinya sebelum sholat subuh atau sudah masuk subuh. Itu. Kalau menurut pendapat saya, ini pendapat bahwa sebelum azan subuh itu ya sepertiga malam yang akhir. Tolong dijelaskan yang pas gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sholat fajar itu rawatibnya sholat subuh. La sholata ba'da subhi. Tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh. Maka kalau tadi ditanyakan sholat rawatib, ya sholat fajar itu rawatibnya sholat subuh. Sholat sunat yang mengiringi sholat subuh adalah sebelum melakukan sholat subuh. Jadi sudah masuk waktu subuh, tetapi belum mengerjakan sholat subuh. Jadi sebelum kita sholat subuh, sholat fajar dulu, baru kita sholat subuh. Memang ada yang berpendapat yang dimaksud sholat fajar ya sholat subuh itu. Ya sudah silakan. Jadi ora eneng. Tidak ada sholat sebelum sholat subuh, nggak ada. Kalau sholat fajar yang kamu anggap juga sholat subuh, berarti rawatibnya sebelum subuh tidak ada, gitu kan? Kalau kita memahami rawat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sebelum subuh, itu maksudnya 2 rakaat sebelum subuh itu masuk waktu subuh, namanya fajar kok ya. Sudah masuk waktu subuh, tetapi belum melakukan sholat subuh. Kamu melakukan sholat rawatib 2 rakaat sebelum subuh itu nilainya sama dengan lebih baik daripada dunia seisinya. Nabi biasa menggambarkan pahala-pahala besar-besar itu biasanya amalan-amalan sunnah. Kalau wajib nggak pernah digambarkan begitu. Ya. Untuk apa digambarkan? Untuk dorongan manusia supaya tertarik, terdorong untuk mengamalkannya karena kebaikannya begitu besar. Kalau sholat wajib nggak pernah digambarkan. Terus sholat asar, sholat subuh pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, kalau sholat duhur, sholat asar, berarti apa paling besar pahalanya sholat subuh? Apa begitu? Nah, sholat subuh pahalanya nggak pernah. Sholat wajib lah, ibadah wajib nggak pernah digambarkan. Gambaran pahalanya itu nggak pernah.
Karena suatu kewajiban apakah diterangkan ganjarannya besar atau tidak besar, kalau kamu tidak kerjakan dosa. Nah, tapi kalau sunat tadi, kalau kamu tidak kerjakan tidak dosa. Tetapi kalau mengingat kebaikannya begitu besar, ya, apa remeneman kalau kamu tinggalkan, gitulah maksudnya. Jadi untuk memberikan rangsangan pada manusia supaya suka mengerjakannya karena nilainya besar. Nah terus mungkin dibandingin, lah karo subuh malah gede fajare. Maka saya katakan masalah pahala, kalau sholat wajib jangan digambarkan besarnya pahala. Andai kata itu tidak ada pahalanya pun wajib kamu kerjakan. Karena mengerjakan kewajiban itu suatu kewajiban. Kalau tidak dikerjakan dosa, kalau dikerjakan mendapat pahala. Lah pahalanya seberapa enggak diterangkan. Andai kata tidak ada pahalanya pun karena itu kewajiban harus dilakukan. Tapi tidak mungkin suatu kewajiban dilakukan tidak ada pahalanya, gitu kan? Jadi yang dimaksud sholat fajar itu kalau kita memahami itu maksudnya sholat rawatibnya sholat subuh. Jadi sudah masuk waktu subuh tapi sebelum mengerjakan sholat subuh. Ya mudah-mudahan dipahami. Adapun yang memahami sholat fajar sholat subuh ya silahkan, namanya beda pemahaman. Masing-masing dalilnya sama, pemahamannya yang berbeda. Bisa terjadi seperti itu, bisa. Nah, kalau sudah itu nggak usah saling olok-olokan. Ya, udah kamu menganggap subuh ya subuh, rasa sholat fajar. Kalau saya menganggap sholat fajar itu rawatibnya subuh, jadi saya sholat fajar dulu baru sholat subuh.